Oke, kelihatan ya nak? Oke, kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini bahasa Arab adalah melanjutkan materi pembelajaran sebelumnya tentang fi'il mudhari. Ya, Ditulis pertemuan ya, disiapkan alat tulisnya, bisa yang poin-poin penting yang dirasa penting silahkan dicatat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang fi'il mudhari. Ya, jika pertemuan sebelumnya kita membahas fi'il mudhari untuk pelaku orang ketiga atau kata ganti orang ketiga, hari ini kita akan membahas fi'il mudhari untuk pelakunya, ya, orang kedua atau kata ganti orang kedua. Oke. Materi kelas 6 MIT Bakti Ibu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, siswa mengetahui bentuk fi'il mudhari untuk kata ganti orang kedua, mengetahui ciri-ciri fi'il mudhari untuk kata ganti orang kedua, memahami bentuk fi'il mudhari untuk kata ganti orang kedua, dan memahami ciri-ciri fi'il mudhari untuk kata ganti orang kedua. Oke. Sebelumnya kita akan tadabbur ayat. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Surat Yusuf ayat kedua. Artinya, sesungguhnya kami, Allah, menurunkannya berupa Al-Quran, menurunkan petunjuk bagi umat manusia berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah, ternyata belajar bahasa Arab itu merupakan instruksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita patut bersyukur hari ini Allah beri kesempatan kita untuk belajar bahasa Arab. Baik, kita pelajari untuk tafsirnya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, maksud dari ayat Al-Quran surat Yusuf ayat kedua ini adalah demikian itu karena bahasa Arab. Mengapa Al-Quran diturunkan dalam berbahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling jelas, paling terang, paling jelas maksudnya, paling terang arti katanya, maksudnya, ya, paling luas dan paling banyak perbendaharaan kata-katanya untuk mengungkapkan berbagai pengertian guna meluruskan jiwa manusia. Karena itulah Allah menurunkan kitabnya Al-Quran yang paling mulia dengan bahasa yang paling mulia di antara bahasa-bahasa lainnya yang disampaikannya kepada Rasul yang paling mulia juga, melalui perantaraan malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Dan penurunan Al-Quran terjadi di belahan bumi yang paling mulia juga, serta awal penurunan Al-Quran terjadi di dalam bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Sehingga sempurnalah kitab Al-Quran ini dari berbagai seginya, karena semuanya mulia, semua sisinya mulia. Karena itulah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik melalui wahyu Al-Quran ini kepadamu. Nah, dari Quran surat Yusuf ayat 2 ini dapat kita pahami bahwa ternyata bahasa Arab adalah bahasa langsung yang Allah pilih untuk kita umat manusia, terutama umat muslim, karena kelengkapannya dan kemuliaannya. Artinya yang paling jelas, ya, yang memudahkan kita untuk memahami semua pengertian-pengertian. Karena itulah ternyata beruntunglah kita, ya, umat muslim bisa belajar bahasa Arab seperti pada pagi hari ini. Karena itu kita harus bersemangat untuk terus mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab itu insya Allah mudah, ya, tidak ada yang susah karena sudah dijamin oleh Allah. Demikian, kita masuk ke pembelajaran. Fi'il mudhari yang pertama kita review dulu, ya. Kita review dulu, kita ulangi lagi yang masih ingat
Fi'il mudhari terdiri dari dua kata, yaitu fi'il yang artinya kata kerja. Jadi setiap kali Ustadzah menyebutkan fi'il itu berarti maksudnya kata kerja, dan terdiri dari kata yang kedua adalah al-mudhari. Mudhari ya. Mudhari itu artinya akan datang atau sekarang. Maka fi'il mudhari adalah kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang sedang atau akan dilakukan. Review berikutnya, fi'il mudhari punya ciri-ciri ya yang membedakan dengan fi'il madhi kemarin. Fi'il mudhari punya ciri-ciri yang pertama kemarin apa, Nak? Memiliki huruf mudhari'ah yang letaknya di awal kata kerja, letaknya di awal fi'il. Apa saja huruf mudhari'ah? Huruf mudhari'ah ada 4. Nah, masih ingat ya, huruf mudhari'ah itu ada 4. Jadi nanti di awal kata kerja akan muncul salah satu dari 4 huruf. Jadi enggak keempat-empatnya, tapi salah satunya. Apa saja huruf mudhari'ah itu yang 4 itu? Yaitu huruf alif, nun, ya, ta. Ya, 4 huruf itu adalah alif, nun, ya, ta, atau biasa disingkat dengan anaitu atau anita. Jadi tidak semuanya muncul bersamaan, munculnya satu. Nah, jadi di awal kata kerja, di awal fi'il akan ada huruf alif atau ya atau ta atau nun, salah satu. Itu yang menandai bahwa kata kerja itu adalah kata kerja mudhari'ah atau kata kerja sekarang dan akan datang. Kita masuk ke kata ganti fi'il mudhari untuk orang kedua. Ya, kemarin orang ketiga, dia, mereka. Ya, hari ini orang kedua. Orang kedua ini yang Ustadzah ajak bicara. Nah, yang diajak bicara di sini, yang Ustadzah ajak bicara adalah kamu, Nak, atau kalian berbanyak. Nah, jadi fi'il mudhari untuk anta, untuk kamu. Kata ganti orang kedua yang pertama adalah anta. Anta itu orang kedua tunggal mudzakkar. Ya. Jadi jumlahnya tunggal. Nah, tunggal itu satu, kayak contohnya ini mudzakkar, laki. Ciri-ciri dari kata kerja sekarang atau akan datang untuk anta, ya. Di awal kata kerja huruf mudhari'ahnya adalah ta. Nah, di awalnya huruf mudhari'ahnya untuk anta adalah ta. Lalu kata kerja atau fi'il, ya. Kata kerja atau fi'il, maaf ini sudah munculkan Oke. Ya, huruf mudhari'ah untuk anta itu ta, dari ana itu tadi, yang untuk ta adalah, yang untuk anta adalah ta. Lalu kata kerja fi'il, maka digabung menjadi taf'alu. Yang perlu diingat adalah huruf pertama kata kerja berharokat sukun. Nah, maka menjadi taf'alu. Bisa dipahami? Ya. Jadi huruf mudhari'ahnya anta itu ta. Jadi sebelum kata kerja ditambahi ta, menjadi taf'alu. Huruf pertama kata kerja disukun. Kita masuk ke contoh. Kalau kalian ingin mengatakan aku sedang menulis, aku sedang menulis, kamu sedang menulis, atau kamu akan menulis. Menulis apa, Nak? Masih ingat? Kataba. Maka kataba depannya ditambahi huruf mudhari'ah ta. Nah, kata kerjanya kataba, depannya diberi huruf mudhari'ah ta. Ingat, huruf pertama kata kerja kaf. Berarti nanti kafnya disukun. Maka ta ditambah kaf sukun menjadi taktubu. Taknya depan ini mudhari'ah, kataba kata kerjanya. Tapi kata kerja yang pertama hurufnya disukun, maka menjadi taktubu.
Taktubu artinya kamu sedang menulis atau kamu akan menulis. Berbeda dengan fi'il madhi kemarin. Kalau fi'il madhi, kamu sudah menulis, kamu telah menulis. Pakainya yuk kata beta, ya, taknya di belakang, huruf ciri-cirinya madhi di belakang. Paham bedanya ya nak? Ya, kalau yang sedang atau akan, ciri-cirinya huruf mudhari'ahnya ada di depan sini. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, contoh. Masuk ke contoh. Contoh kata kerja. Oke, masuk ke contoh. Oke, contohnya apa? Aku mau apa ya? Aku mau membaca. Membaca apa ya? Membaca itu a. Membaca qoro'a. Maka kalau ingin menyebutkan kalau ingin menyebutkan kamu, Mbak Nadifa, mohon maaf dimatikan mikrofonnya ya. Oke. Terima kasih. Mbak Nadifa, mohon dimatikan mikrofonnya. Terima kasih. Oke. Sebentar. Oke. Baik. Kamu mau menulis, maka menulis adalah qoro'a. Kalau disebutkan kamu mau, maka di depan harus ditambah huruf ta, ya. Jadi di depan itu harus ditambah huruf ta. Kamu akan menulis, kamu sedang menulis, maka menjadi gimana? Sama dengan huruf pertama kata kerjanya apa nak? Huruf qaf ya, berarti nanti huruf qafnya disukun, maka menjadi taqra'u. Tuh. Lagi apa ya? Duduk, kamu sedang duduk. Duduk apa bahasa Arabnya? Duduk. Jalasa ini duduk. Kalau kita mau menyebutkan kamu sedang duduk, maka di awal kata kerjanya ditambah apa nak? Ditambah huruf ta. Oke. Huruf pertama kata kerjanya huruf jim, maka huruf jim ini nanti harus disukun, maka menjadi ta. Huruf jimnya disukun, taje, jalasa menjadi taje tisu. Nah, itu contohnya. Faham? Oke, kita lanjut ya. Lanjut, itu untuk kata fi'il mudhari, ciri-ciri untuk kata ganti anta. Ciri-ciri fi'il mudhari untuk anta. Sekarang kita masuk ke ini tadi. Masuk ke kata ganti fi'il mudhari untuk antuma. Antuma itu siapa? Antuma itu
Orang kedua taknis mudakar. Taknis itu apa, Taknis itu 2 orang. Nah, ini seperti gambarnya. 2 orang. Mudakar berarti laki-laki. Berarti antuma itu kalian berdua. Kamunya 2 orang. Kamu dan kamu. Berarti kalian berdua. Ciri-cirinya apa? Kata kerja sekarang untuk antuma, kata kerja akan datang untuk antuma. Ciri-cirinya adalah sama seperti anta tadi, huruf mudhoro'ahnya tak. Nah, huruf mudhoro'ahnya tak. Huruf mudhoro'ahnya tak. Nih. Nah, ditambah kata kerja. Belakangnya ada tambahan, huruf terakhirnya nanti di fathah. Huruf terakhirnya kata kerja ini nanti di fathah. Jadi huruf terakhirnya adalah lam. Lamnya nanti di fathah, ditambahi alif dan nun kasroh. Ya, huruf pertama kata kerja sama disukun, maka menjadi taf'alani. Di fathah maka menjadi lam, ditambahi alif menjadi lam alif, lani, taf'alani. Contohnya sama, ini ada gambar menulis, berarti kalian berdua sedang menulis. Nah, kalian berdua akan menulis. Bagaimana menulis tadi? Kata ba, tambahi tak. Ba ditambah tak, menjadi di belakangnya ditambahi alif nun kasroh. Maka huruf pertama kata kerja adalah kaf, maka kafnya nanti disukun. Huruf terakhir kata kerja adalah ba, maka ba-nya nanti tetap berharokat fathah, ditambah alif ditambah ni. Huruf mudhoro'ahnya di depan adalah tak, maka menjadi tak tu bani. Huruf pertamanya kafnya disukun, huruf mudhoro'ahnya tak, maka menjadi tak. Taknya tetap ba, huruf terakhir ba, harokat fathah ditambah alif juga dan nun kasroh menjadi tak tu bani. Itu. Jadi kalau tak tu bani itu sekarang kita masuk ke contoh yang langsung. Contoh. Oke, contoh ya, masuk ke contoh. Contohnya apa? Contohnya kamu akan berangkat sekolah. Nah, akan berangkat. Berangkat apa nak? Berangkat itu dhahaba. Ini berangkat. Kalau kita mau menyebutkan kamu akan berangkat, maka di depan harus kita tambah huruf tak, karena kamu huruf mudhoro'ahnya tak, karena huruf mudhoro'ah kamu atau kalian berdua adalah tak. Ini kalian berdua mau berangkat, belakangnya tambah tak, di akhir ditambahi, nanti huruf terakhirnya ditambahi harokat fathah, alif, nun kasroh. Ya, yang perlu kita ingat nanti huruf pertama kata kerja adalah dal. Nah, ini dal. Dal ini berarti nanti harus disukun. Huruf terakhirnya apa? Ba. Ini huruf terakhirnya ba, berarti ba-nya nanti berharokat fathah ditambah alif ni. Berarti nanti menjadi tak, dalnya
huruf pertama disukun, H, B-nya berfathah, sambung alif, ni, maka menjadi tadhabani. Nah, ketika kita bertemu kata tadhabani, berarti itu kalian berdua akan berangkat sekolah, atau kalian berdua sedang berangkat atau sedang pergi. Contoh yang lain apa ya? Apa ya? Membaca sama kayak tadi aja. Qoro'a. Kalian berdua sedang membaca, maka awalan harus ditambah tak, ya. Kenapa harus ditambah tak? Karena huruf mudharaahnya antuma adalah tak, guys ya. Lalu di akhir harus ditambahi, nanti huruf terakhirnya harus diharokati fathah, ditambah alif, ni, itu ya. Maka menjadi, ingat, huruf pertama kata kerja apa? Huruf pertama kata kerja adalah qaf. Maka qafnya nanti harus berharokat sukun. Huruf terakhir kata kerja adalah di sini hamzah. Alif hamzahnya berarti nanti harus berharokat fathah tambahi alif ni. Ya. Berarti kita sambungkan. Tak ditambah qaf, qafnya disukun. Tambah ro, tak ro. A-nya 2 us, A-nya panjang. Kok gini us? Yo, dirubah. Tak rubai. Taqra'ani. Menjadi seperti ini. Maka taqra'ani ini artinya kalian berdua laki-laki, antuma laki-laki akan membaca atau sedang membaca. Tuh. Bisa dipahami? Oke. Sekarang kita masuk ke kata ganti orang fi'il mudhari untuk antum. Antum itu kata ganti orang kedua tapi yang jamak mudzakkar, ya, orang kedua jamak mudzakkar. Kata kerjanya seperti apa? Nah, jamak mudzakkar itu jamak, namanya jamak itu berarti lebih dari 2. Nah, mudzakkar itu laki-laki. Kita anggap 3, 4, 1000, 2000, 3000 itu pakai jamak, ya, lebih dari 2 orang. Ciri-cirinya, ciri-ciri fi'il mudhari untuk antum, huruf mudharaahnya sama seperti huruf mudharaah anta dan antuma, yaitu tak. Berarti nanti tak ditambah kata kerja. Untuk antum sama depannya, tak ditambah kata kerja. Nah, yang membedakan ini belakangnya. Belakangnya ini ada tambahan huruf terakhirnya nanti disukun, disukun, di domah. Berarti nanti huruf terakhirnya adalah nih, ya. Huruf terakhirnya ini, berarti huruf terakhir ini nanti berharokat domah ditambah wawu sukun na. Ya. Huruf pertamanya nanti disukun, huruf mudharaahnya tak. Pasti tak. Akan menjadi taf'aluna. Nanti kalau jadi kata kerja taf'aluna. Taf'aluna ini ada artinya. Fi'il kan tadi kerja, ya. Maka taf'aluna artinya kalian berdua sedang mengerjakan. Nah, contoh lain, menulis lagi. Nah, mereka, kalian berdua, Pak Ustazah salah iki nulis artinya. Kalian berdua, saya ganti sih. Kalian berdua
berbanyak ya, kalian laki-laki sedang menulis atau akan menulis. Ya, berarti apa? Huruf mudharaahnya ta ya. Menulis kan kataba, huruf mudharaahnya ta di depan. Huruf terakhirnya ba, berarti baknya nanti harus didomah tambahi wawu sukun na. Huruf pertamanya adalah kaf, berarti kafnya nanti harus disukun. Depannya ada mudharaah ta, huruf mudharaah ta. Maka menjadi taktubuna. Huruf terakhirnya ba berharokat domah menjadi bu, waw tambahi wawu sukun na, taktubuna. Seperti itu. Paham? Kita masuk ke contoh. Masuk ke contoh. Masuk ke contoh. Contohnya apa? Contohnya duduk. Kalian sedang duduk. Duduk tadi apa, Nak? Duduk tadi huruf iklan. Duduk tadi adalah jalasa. Maka jalasa duduk. Kalau Ustazah mau ngomong kalian sedang duduk, maka di depan jalasa ini Ustazah harus menambahkan huruf ta, karena huruf mudharaahnya kalian, antum adalah ta. Terus di akhir Ustazah harus memberi harokat domah untuk huruf terakhir dan ditambah wawu sukun na. Berarti nanti bagaimana jadinya? Kita ingat, setelah huruf mudharaah ta masuk ke kata kerja, huruf pertama kata kerja harus disukun, ditambah nanti belakangnya berharokat domah, huruf terakhirnya berharokat domah, ditambah wawu sukun na, maka menjadi tajlisuna. Maka tajlisuna inilah yang Ustazah butuhkan untuk menyebutkan kalian sedang duduk atau kalian akan duduk. Wes, ngerti? Paham? Misalkan lagi Ustazah pengen menuliskan kalimat atau menyebutkan kalimat kalian sedang membaca. Membaca tadi apa? Qoro'ah ya. Baca qoro'ah. Maka kalau Ustazah mau menyebutkan kalian, antum, mudzakkar sedang membaca, maka di awal Ustazah harus menambahkan huruf ta, karena huruf mudharaahnya untuk antum adalah ta. Lalu di akhir, karena antum banyak orang, lebih dari 2 orang, Ustazah harus memberi harokat domah untuk huruf terakhir dan wawu sukun na. Itu yang harus kita lakukan. Oke, paham? Maka menjadi sama dengan bagaimana, Nak? Ini tadi yang atas belum tak kasih tanda sama dengan. Maka bagaimana jadinya? Huruf mudharaahnya ta, huruf pertama kata kerjanya harus kita sukun, huruf tengahnya tetap, huruf terakhirnya harus berharokat domah, tambahi wawu sukun nah, maka menjadi taqra'una. Nah, ini yang kita butuhkan kalau kita mau menuliskan kalian sedang membaca atau kalian akan membaca. Maka yang kita gunakan adalah ini, taqra'una. Ya, yang kita gunakan taqra'una. Paham? Insyaallah. Itu tadi untuk yang mudzakkar. Ya, yang mudzakkar tadi ada anta untuk tunggal, antuma untuk yang 2 orang, kalian berdua,
Dan ada antum untuk kalian berbanyak. Kalian yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Semuanya, sudah simpulkan ya, semuanya diawali dengan huruf mudhoro'ah yang sama, yaitu huruf mudhoro'ah ta. Anta, antuma, antum yang mudzakkar, huruf mudhoro'ahnya semua ta. Dan huruf mudhoro'ah terletak di depan kata kerja, di depan fi'il. Nah, wes ya, loading. Kalau yang anta belakangnya nggak ada tambahan. Untuk yang antuma belakangnya ada tambahan huruf terakhir di fathah, tambahi alif, tambah ini. Ya, silahkan nanti dilihat. Nah, untuk yang antum tambahannya ini. Huruf terakhir di dhammah, tambahi wawu sukun. Nah, dah selesai sudah untuk yang mudzakkar. Sekarang kita masuk yang muannas orang kedua. Muannas orang kedua. Muannas orang kedua. Kalau orang keduanya laki-laki tadi kamu, maka orang keduanya perempuan yo kamu, sama. Tapi anti. Kalau yang mudzakkar anta, yang muannas anti. Nanti adalah orang, lo kok sih ketiga? Wah, ustadzah. Ustadzah. Kok nulisnya belum diganti, Orang kedua. Ya, ustadzah ganti sih. Orang kedua. Taknis. Wah, ustadzah iki. Orang kedua taknis muannas. Nah, loh, ini bener. Ini benar. Orang kedua muannas tunggal, wis bener. Ada yang salah ya. Oke, jadi anti adalah orang kedua tunggal muannas. Muannas tunggal berarti 1 orang. Kamu perempuan. Namanya kamu berarti cuma 1. Ciri-cirinya apa kalau fi'il mudhari kata kerja? Untuk kamu perempuan anti sama ternyata. Wah, ternyata sama. Samanya apa? Sama-sama huruf mudhoro'ahnya adalah huruf ta. Oh, berarti sama kayak anta, antuma laki-laki dan antum. Huruf mudhoro'ahnya ta juga. Nah, lalu diikuti kata kerja. Nah, belakangnya yang berbeda. Ya, belakangnya huruf terakhirnya nanti di kasroh, harokatnya ditambahi ya sukun na. Siapa yang berharokat kasroh? Yang berharokat kasroh ini adalah nanti huruf terakhir kata kerja. Huruf terakhir fi'il nanti berharokat kasroh. Lalu huruf pertamanya kata kerja nanti sama seperti yang lain, nanti harus disukun. Maka menjadi taf'alina. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Contoh, dia perempuan sedang atau akan menulis. Kok dia atau ustadzah? Ustadzah keliru nih. Ustadzah keliru lagi. Bukan dia, tapi kamu perempuan. Maaf, nih ustadzah karo ngantuk-ngantuk ini. Nulisnya, pas nulis karo ngantuk. Oke. Kamu perempuan sedang atau akan menulis, maka menjadi nah ini menulis tadi apa nak? Menulis kata ba, maka ini kita masukkan kata ba. Nah, maka menjadi kita baik kata ba, maka
menjadi taktubina. Nah ini huruf terakhirnya huruf ba. Huruf terakhir huruf ba kita harokati kasroh. Huruf terakhir huruf ba ini nanti kita harokati kasroh tambah ya sukunna menjadi taktubina. Nah ini taktubina. Wes ya, paham? Kita masuk. Insya Allah. Kita masuk ke contoh yang lain. Kamu perempuan mau apa ya? Kamu perempuan mau Makan. mau makan. Jangan tongko lapar. Selain makan, enggak lapar. Apa ya? Mau. Wes gak apa-apa wes. Makan. Makan itu apa? Makan itu bahasa Arabnya akala. Akala itu makan. Nah, maka kalau kita mau menyebutkan anti mau makan atau anti sedang makan, maka di depan harus ditambahi apa? Huruf mudharaahnya tak, gitu. Terus di akhir karena anti harus dikasih tambahan apa di akhir tadi? Nanti huruf terakhirnya harus di kasroh, loh. Di kasroh. Nah, huruf terakhirnya harus di kasroh, ditambahi ya sukun. Nah, maka jadi B, nak. Huruf pertamanya nanti hamzah alif. Obed, tolong di mute, nak. Mas Obed, tolong di mute. Ya, terima kasih. Oke. Maka huruf pertama kata kerja di sini huruf apa? Alif hamzah. Alif hamzahnya nanti harus berharokat sukun. Huruf terakhir kata kerjanya apa? Terakhir kata kerjanya adalah huruf lam. Maka huruf lamnya ini nanti harus berharokat kasroh. Ditambah ya sukunnya. Maka menjadi kita sambung tak huruf pertama kata kerja adalah alif hamzah, ini harus disukun tak. Kafnya tetap takku, lamnya berharokat kasroh, ditambah ya sukun. Nah, maka menjadi takulina. Nah, ngerti? Oke, itu berarti yang kita butuhkan untuk menuliskan anti sedang makan. Maka anti takulina, ini yang kita butuhkan, takulina. Wes, paham tum? Apalagi kata kerjanya apalagi ya? Kamu sedang mencuci. Mencuci apa ya? Mencuci. Salah. Salah itu mencuci. Maka kalau anti sedang mencuci harus kita beri huruf mudhalaah di depan adalah tak. Di belakang karena anti harus ada ciri-cirinya anti. Ciri-cirinya anti adalah apa tadi? Nanti huruf terakhirnya di kasroh disambung dengan ya sukun. Nah, maka menjadi gimana? Tak, huruf pertama kata kerjanya adalah ghoin, maka ghoinnya nanti harus berharokat apa? Tahu nggak? Huruf pertama kata kerja harus berharokat sukun. Sinnya tetap Sukun. Bagasi. Lamnya huruf terakhir kata kerjanya harus berharokat kasroh, ditambah ya sukun. Nah,
maka menjadilah taghsilina. Nah, ini dia. Maka ini yang kita butuhkan, anti taghsilina. Oke, paham? Kita masuk ke Fahimna. alhamdulillah. Sekarang tadi untuk kata ganti orang kedua perempuan yang jumlahnya 1. Sekarang kita masuk yang jumlahnya 2 orang perempuan. Fi'il mudhari untuk antuma. Antumanya yang mu'annas. Orang kedua taknis mu'annas. Taknis itu artinya 2 orang. Nah, ini hanya 2 orang perempuan. Ciri-cirinya dengan antuma laki-laki sama atau berbeda? Nah, ini untuk mempercepat. Antuma mu'annas, ciri-ciri fi'il mudhari'nya bentuknya sama persis dengan antuma mudzakkar. Jadi sama. Huruf mudhari'ahnya ta, huruf mudhari'ahnya ta ditambah kata kerja, belakangnya huruf terakhirnya nanti berharokat fathah ditambah alif nih, taf'ala nih, sama persis. Jadi kalau kalian bisa mengerjakan antuma laki-laki, bisa menentukan bentuk kata kerja mudhari untuk antuma laki-laki, maka kalian juga akan bisa menentukan bentuk fi'il mudhari untuk antuma perempuan karena sama persis. Nanti yang membedakan hanya pelakunya lanang karo wedok, pelakunya laki-laki atau perempuan ya. Tapi bentuk kata kerjanya sama. Sama. Kalian berdua perempuan sedang menulis sama. Tak ditambah kata ba menjadi taktubani. Sama ya. Untuk contoh kata kerja yang lain nggak usah ya, karena sama seperti antuma. Intinya sama seperti antuma. Ya, jadi kalau misalkan misal tadi ya, kalian berdua makan tadi apa? Akala. Kalau kalian berdua, maka di depan harus ditambah huruf ta, di akhir huruf terakhirnya nanti harus berharokat fathah, ditambah alif, tambah nih. Ya, Mas Yahya 6D mohon dimatikan mikrofonnya ya, Soli. Mas Yahya. Terima kasih. Nah, maka antuma menjadi antuma sedang makan, maka menjadi antuma tak huruf terakhir kata kerjanya berharokat fathah ditambah alif, maka menjadi takula nih, tambahin nun. Nah, ini kalian berdua sedang makan ya. Antuma takula nih, kalian berdua akan makan. Ini sama, jadi antuma mudzakkar juga takulani kalau akan makan, antuma muannas juga takulani, sama persis itu ya. Jadi insya Allah tidak ada beda antara yang muannas dan yang mudzakkar untuk antuma. Baik, itu tadi. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya, yang terakhir adalah muannas. Kalian berdua muannas tadi, sekarang kalian lebih dari 2 muannas. Ya, anti, antuma, sekarang antunna. Fi'il mudhari untuk antunna. Kata kerja sekarang atau present tense ya, bahasa Inggrisnya present tense untuk antunna. Untuk kalian lebih dari 2 orang muannas. Jadi orang kedua jamak muannas. Yang disebut jamak adalah lebih dari 2. Di sini Ustazah memunculkan gambarnya 3 ya, bisa 3, 4, 5,
10, 20, 100, 200, 1000, 2000 ya. 5.000. Pokoknya banyak. Ciri-cirinya, Ya. nah ini ciri-cirinya. Ini apa ini? Ternyata huruf mudhoro'ahnya masih sama. Ternyata keluarga anta dan anti ini sama. Huruf mudhoro'ahnya adalah tak, letaknya di awal kata kerja, ya ini kata kerja fi'il. Nah, huruf terakhir kata kerja disukun, nantinya ditambah na, maka menjadi taf'alna. Huruf terakhir kata kerjanya adalah huruf lam di sini, maka huruf lamnya disukun ditambahin na menjadi taf'alna. Oke, bisa dipahami? Contoh, kalian, oh kok berdua, kalian berbanyak ya, bukan berdua tok. Berduanya tak hapus. Kalian perempuan sedang atau akan menulis lebih dari 2. Kaliannya banyak. Kalian perempuan sedang atau akan menulis. Maka ini, nah, huruf mudhoro'ahnya tak, maka kata kerjanya dimasukkan, kata ba, huruf mudhoro'ahnya tak, kata kerja yang dimasukkan, menulis adalah kata ba, huruf terakhirnya kari kata kerja nanti disukun, maka huruf terakhir kata kerja ini adalah huruf ba, nanti ini ba-nya disukun, tambahin na, maka menjadi taktubna. Karena ba-nya disukun maka menjadi taktubna. Nih ba-nya disukun tambahin na. Paham? Paham? Faham nah. Nah, kita masuk ke contoh. Contohnya apa ya? Kalian perempuan akannya apa? Makan lagi, yo. Makan akala. Maka huruf mudhoro'ahnya ternyata satu keluarga, anta dan anti sama ya, satu keluarga huruf mudhoro'ahnya sama. Berarti di depan huruf mudhoro'ahnya harus kita tambahi huruf apa? Huruf ta. Ya toh? Terus di akhir tadi harus kita tambahkan apa? Huruf terakhirnya harus kita tambahi sukun. Kok kita tambahi? Harus kita harokati sukun. Ditambah na. Oke, maka menjadi sama dengan piye? Huruf pertama kata kerjanya akala, berarti huruf pertamanya adalah hamzah alif. Hamzah alif. Ini nanti berarti harus disukun. Huruf terakhir kata kerja apa? Kaf apa lam? Huruf terakhir kata kerja adalah lam. Maka lamnya ini nanti harus disukun. Ya, lamnya ini nanti harus disukun. Sukun. Nah, maka menjadi, kita masukkan saja. Hamzahnya disukun, kafnya takku, lamnya disukun ya, tambahin na, maka menjadi takulna. Takulna artinya kalian perempuan sedang makan. Kalian perempuan akan makan. Antunna takulna. Antunna takulna. Oke. Apalagi selain makan, sedang apa? Sedang berjalan. Berjalan. Yamshi. Ya. Masya. Berjalan, masya. Salam. Ya.
Maka huruf pertama kata kerja diberi mudhoro'ah apa? Tak. Di akhirnya harus ditambahi apa? Huruf terakhirnya nanti harus di sukun tambahi nah. Maka jadinya piye? Taknya ya langsung kita masukkan. Huruf pertama kata kerja adalah mim, mimnya harus disukun. Shinnya tetap. Shinnya karena mau bersambung dengan ya sukun maka shinnya berharokat kasrah otomatis. Ya, huruf terakhirnya ya, ya-nya harus disukun tambahi nah menjadi tamshina. Kalian sedang berjalan. Antunna tamshina. Antunna tamshina. Wes, paham? Tom? Fahimna. Alhamdulillah. Oke, jadi seperti itu untuk antunna. Nah, selesai sudah rangkaiannya untuk kata ganti orang kedua. Keluarganya anta, terdiri dari anta, antuma, antum. Anta 1 orang, antuma 2 orang, antum lebih dari 2 orang. Keluarganya anti terdiri dari anti, antuma, antunna. Anti 1 orang kamu, antuma 2 orang mu'annas, antunna lebih dari 2 orang mu'annas. Selesai sudah kata ganti orang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, tugasnya untuk kalian ada menyimak materi yang baru saja Ustadzah sampaikan. Terus Ustazah itu dikirim di Classroom apa enggak materinya yang tadi? Catatannya kirim ke WA Ustadzah boleh, ke Classroom boleh, bebas. Ya. PPT-nya nanti dikirim ke Classroom ya Ustazah? Oke, monggo di Classroom bisa lewat WA juga saged. Nomor WA Ustadzah ini 081704840114. Oke. Lalu mengerjakan latihan soal di Google Form yang terlampir di Google Classroom yang akan Ustadzah share setelah ini ya. Jadi setelah mencatat, memahami, mencatat, membaca, memahami, kerjakan latihan Google Form-nya di Google Classroom. Nah, paling lambat besok pagi hari Jumat jam 7 ya, biar gak numpuk dengan pembelajaran yang besok. Jadi masuk besok pagi. Oke, terima kasih.